Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah lengkap Abu Nawas dan Baginda Raja. Abu Nawas dihukum mati. Al-Kisah, Abu Nawas bertugas menjadi pengawal raja. Kemanapun raja pergi, Abu Nawas akan selalu berada di dekatnya. Pada suatu hari, sang raja membuat undang-undang tentang kebersihan lingkungan, di mana dalam salah satu pasal di dalamnya berbunyi, dilarang buang air besar di sungai kecuali raja atau seizin raja. Pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati. Suatu hari sang raja mengajak Abu Nawas berburu ke dalam hutan. Tiba-tiba saja raja kebelet pengen buang air besar. Karena sudah tidak tahan, maka sang raja buang air besar di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Setelah para pengawalnya menyiapkan tempat untuk raja buang hajat, sang raja pun menyelesaikan hajatnya sambil mengelus-ngelus perut buncitnya sambil bergumam, "Ah, lega." Ketika raja hendak beranjak pergi meneruskan perburuannya, dia dikagetkan oleh sebuah kotoran yang terbawa arus sungai dari selatan. Raja murka bukan kepalang, sambil berteriak memanggil pengawal setianya si Abu Nawas. "Pengawal, Abu Nawas, di mana kamu?" bentak raja sambil memanggil Abu Nawas dan pengawalnya. "Hamba Paduka," jawab Abu Nawas. Terlihat Abu Nawas berlari dari semak di bawah pohon dekat sungai sebelah selatan sambil mengencangkan ikat pinggangnya. "Ada apa Paduka Raja?" tanya Abu Nawas. "Lihat itu, siapa yang berani buang kotoran di sungai tanpa seizin dariku? Tangkap dan bawa ke kerajaan. Aku akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tak peduli siapapun dia. Cepat, tangkap dia, bawa keempat prajurit bersamamu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas terlihat gugup melihat kemurkaan sang raja. Tiba-tiba seorang prajurit berkata kepada sang raja, "Ampun Baginda Raja, kotoran tersebut adalah milik Abu Nawas Paduka." Seorang prajurit menjelaskan kepada Paduka, "Apa? Berani benar kamu Abu Nawas? Engkau sudah aku angkat sebagai pengawalku, tapi kamu melanggar undang-undang yang aku buat. Tak peduli siapapun dia prajurit, tangkap Abu Nawas dan bawa ke istana, aku akan memberinya hukuman mati," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dibawa ke pengadilan dan raja memberinya vonis hukuman mati. Sebelum hukuman dilaksanakan, raja memberi kesempatan kepada Abu Nawas untuk membela diri. "Baginda Raja yang mulia, hamba rela dijatuhi hukuman mati. Hamba hanya ingin menyampaikan alasan hamba buang hajat bersama Paduka waktu itu. Yang hamba lakukan adalah bukti kesetiaan hamba kepada Paduka Raja. Hamba selalu menemani kemanapun Paduka pergi, saat senang maupun susah, dan saat di medan perang. Sampai kotoran Paduka Raja pun harus hamba kawal dengan kotoran hamba. Hanya itu pembelaan dari hamba Paduka," jawab Abu Nawas. Raja tertegun mendengar perkataan Abu Nawas dan membatalkan hukuman matinya. Bahkan raja memberikan Abu Nawas hadiah sebuah rumah dan perahu kecil untuk tempat kotorannya apabila mengawal kotoran sang raja. Menghitung kematian tahanan. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi.
Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari di negeri 1001 malam, Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah bulan, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda Raja. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas sang raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir apa bisa mengurangi umur seseorang. Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut.
Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan dengan istrinya. Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, Baginda Raja. Begini Baginda, sebaiknya si Ali berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu masih ada. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum. Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantung keping emas, ujar sang raja. Setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Debat kusir tentang ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda. Peserta pertama pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?
Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Sanggah Baginda Raja. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyangka alasan tersebut. Jawaban Abu Nawas tersebut diterima oleh sang raja. Dan akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung uang emas dari Baginda Raja. Abu Nawas menaklukkan monyet. Pada suatu hari, Abu Nawas tengah melihat pertunjukan monyet ajaib. Ajaib karena si monyet ini hanya mau diperintah oleh pemiliknya saja. Kalau diperintah oleh orang lain, maka dia akan menolak. Namun, dengan kecerdasan yang dimilikinya, Abu Nawas akhirnya berhasil mengecoh si monyet sehingga menuruti perkataan Abu Nawas. Bagaimana kisahnya? Berikut adalah kisahnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas telah mendapatkan perintah dari Raja Harun ar-Rasyid untuk mengamati dan mencari tahu kekurangan yang ada pada rakyatnya. Maklumlah, selain terkenal sebagai penyair ulung, Abu Nawas juga termasuk salah satu orang kepercayaan Baginda Raja. Karena usulan-usulan dan petuahnya yang seringkali tidak masuk akal, namun tetap bisa menjadi solusi ketika masalah sedang tiba melanda. Pada suatu malam, Abu Nawas melangkahkan kedua kakinya dengan santai menyisir kota. Selama dalam perjalanan, ia sama sekali tidak melihat adanya sesuatu yang dirasa janggal. Karena kesejahteraan penduduk pada waktu itu boleh dibilang cukup layak. Akan tetapi, pada saat Abu Nawas tengah berada di depan tanah lapang yang sering digunakan penduduk untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan adanya kerumunan massa yang begitu banyak. Abu Nawas pun bertanya kepada temannya yang bernama Husain, yang secara kebetulan baru melihat pertunjukan di sana. "Ada pertunjukan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab Husain. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas. "Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jelas Husain.
Jawaban Husain itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet itu. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton, ternyata sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun hasilnya adalah sia-sia belaka. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Si monyet menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Si monyet menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada si monyet. Seketika itu juga, si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya, secara spontan saja mengangguk-anggukkan kepala. Sontak saja para penonton bersorak karena ada orang yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak, si pemilik monyet bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukan itu. Abu Nawas merayu Tuhan. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot, sekalipun ia tetap menyampaikan dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama. "Orang yang mengerjakan dosa kecil," jawab Abu Nawas. "Mengapa begitu?" kata orang pertama mengejar. "Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah," ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut, sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanya orang yang kedua. "Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya," ujar Abu Nawas. "Mengapa demikian?" tanya orang kedua lagi. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi," ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju. Pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanya orang yang ketiga.
Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama. Jawab Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang yang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya. Ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya spontan berujar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan tiga jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas tiga tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil. Karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpama. Lalu apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun mafhum. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu bertanya lagi. Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanya sang murid. Mungkin. Jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa. Ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu wahai guru. Ujar si murid antusias. Doa itu adalah Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatau wa ufir dunubi wa innaka ghafirud dzambil azimi. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga. Tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Kaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar.